Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya mewakili tim doa dari Wihara Budayana Surabaya Putabekti nomor 1 ikut berbela sungkawa atas meninggalnya almarhumah. Seseorang mencapai umur tertentu itu tidak kebetulan. Di kalangan umat Buddha diyakini bahwa seseorang mempunyai usia-usia tertentu adalah sebagai hukum sebab dan akibat yang pernah dilakukan di masa kehidupan yang lalu saat ini. Seseorang mencapai usia-usia 100 tahun seperti yang dialami ini juga sebuah sebab dan akibat, sebab-sebab yang pernah diciptakan beliau di masa kehidupan yang lampau. Kenapa seseorang ada yang umur panjang, ada yang berumur pendek? Seseorang yang berumur pendek ada yang tidak sampai 100 tahun, ya, bahkan bayi dalam kandungan, remaja pun bisa meninggal karena dalam kehidupannya tidak pernah menghargai kehidupan. Dia suka menganiaya, suka menyakiti, suka membunuh makhluk-makhluk hidup. Namun apabila seseorang itu dalam kehidupannya berusaha semaksimal mungkin dan melalui proses latihan yang kontinu, seseorang yang menghargai kehidupan sebagai efek positifnya adalah dia akan berusia panjang. Maka di kalangan umat Buddha ada tradisi atau kebiasaan acara function, melepas satwa ke habitatnya. Makhluk-makhluk yang dalam keadaan terancam jiwanya atau nyawanya kita ambil, kita beli, kita selamatkan. Seandainya makhluk itu dalam diri kita, tentunya kita akan bahagia sekali ada yang menyelamatkan nyawa kita. Demikian pula makhluk-makhluk yang lain pun juga akan berpikir yang sama, bagaimana bisa memperoleh umur yang semaksimal mungkin. Itu yang pertama, karena suka menghargai kehidupan. Kemudian yang kedua, orang yang berumur panjang karena kehidupannya suka beramal, suka berdana. Dia suka berdana makanan. Sebagai akibatnya orang tidak pernah kelaparan, selalu menjaga kelangsungan hidup orang banyak. Suka berdana obat-obatan, ya, ini juga sebagai, ya, mengakibatkan seseorang akan berusia panjang. Kemudian ada lagi sebuah teori yang mengatakan orang yang suka membesuk, yang menengok orang-orang sakit, itu juga akan berumur panjang. Kenapa? Karena begitu kita menengok orang sakit, kita memberi harapan-harapan hidup kepada orang yang sakit. Sabar ya, mudah-mudahan ketemu obat yang cocok, ketemu dokter yang cocok, bisa menyembuhkan kehidupanmu. Banyak sekali Bapak Ibu ajaran-ajaran dhamma yang dibawakan oleh Sang Buddha untuk merubah pola pikir kehidupan kita, bagaimana kehidupan itu semakin kualitas di dalam umurnya. Dan banyak juga dipengaruhi juga karena efek dari doa yang diucapkan oleh seseorang, efek dari latihan ya yang dilakukan oleh seseorang itu akan mempunyai efek, yaitu panjang umur. Mempunyai orang tua yang berumur 100 tahun tentunya tidak semua keluarga, hanya keluarga-keluarga tertentu yang dalam kehidupan yang lalu suka menghargai kehidupan. Di saat kita akhir bersama jenazah beliau, keluarga memberikan yang terbaik untuk beliau, antara lain membelikan peti yang layak untuk beliau, kemudian menghiasi peti mati, ya, di atasnya dengan aneka macam bunga-bunga. Tentunya sebuah penghargaan, sebuah penghormatan, sebuah rasa bakti yang hidup kepada yang telah meninggal, di mana di saat akhir hidup ini mendapatkan penghormatan yang layak. Kemudian juga kita bisa lihat sebagai bentuk bakti keluarga yang hidup kepada yang telah meninggal, disajikan makanan-makanan, sekalipun makanan-makanan itu sebetulnya tidak dikonsumsi oleh beliau yang telah tiada, namun makanan itu sebagai alat bantu keluarga yang hidup kepada yang meninggal, alat bantu untuk bakti. Sekalipun telah meninggal, sikap dari yang hidup tidak merubah kebiasaan positif yang diberikan untuk beliau.
Kemudian di samping makanan kita juga telah bersama-sama memuji, memuliakan Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Di dalam janjinya Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka arwahnya akan dijemput dan ditaruh, ditempatkan di alam surga sucinya itu, surga Sukawati. Di samping doa dapat kita lihat juga sebuah pengharapan yang hidup kepada orang tua yang telah tiada. Ada rumah-rumah di samping peti jenazah. Itu juga sebuah harapan yang hidup kepada yang telah meninggal. Bagaimana arwah beliau setelah meninggal ini bisa menempati rumah bagus dan mewah yang sangat lengkap sekali ini. Tentunya apabila benar-benar nanti almarhumah bisa menempati setelah meninggal itu alam bahagia dengan fasilitas kehidupan yang lengkap ini, keluarga tidak perlu mengkhawatirkan lagi, mencempaskan lagi, maka bahkan justru bangga orang tua bisa menempati rumah yang megah dan mewah. Apa akan menjadi kenyataan atau tidak rumah megah dan mewah di alam sana? Tentunya ada sebuah riwayat yang bisa kita tarik suatu pelajaran. Di masa kehidupan Sang Buddha ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Biku Moggallana ini mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga, dan ketika pergi ke alam surga mendapati rumah megah dan mewah namun masih kosong, belum berpenghuni. Kemudian bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya naik ke surga mendapati rumah megah dan mewah masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha menjelaskan bahwa rumah megah dan mewah di alam surga ini adalah milik seseorang yang di dunia ini melakukan kebaikan-kebaikan, menanam kebajikan-kebajikan. Sebagai hadiah pahala kebajikannya di alam surga sudah tercipta yaitu rumah megah dan mewah dengan sarana-sarana yang lengkap sekali. Semoga Bapak Ibu dengan doa, dengan dibarengi sarana-sarana tradisi untuk menjelaskan keberadaan alam bahagia ini, almarhumah benar-benar terbantu terlahir di alam bahagia, dan setelah terlahir alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Tang Wabjiok, semoga arwahmu terlahir di alam bahagia dan keluarga yang kau tinggalkan merelakan, mengikhlaskan kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.